Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Rustandi, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Serta teman-teman yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Problematika Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Windy Widiawati. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 185030072. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah analisis kesalahan berbahasa fonologi. Fonologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Bunyi bahasa yang dimaksud meliputi bunyi vokal, konsonan, dan diftong. Kaitannya dengan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi menurut Tanjan dan Suliastianingsih tahun 1998 bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi meliputi perubahan pengucapan fonem, pengalihan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Kesalahan berbahasa dalam bidang tersebut antara lain: 1. Pelafalan fonem N diubah menjadi eng. Kata yang berakhir fonem N seperti makan, lafal bakunya makan. Namun, faktor pengaruh bahasa daerah yang tidak mengenal fonem N pada akhir kata sehingga kadang-kadang kata makan dilafalkan makang. Pelafalan fonem T pada akhir kata diubah menjadi tanda kutip. Kata yang berakhir fonem T seperti kata tepat, lafal bakunya adalah tepat. Namun, karena faktor pengaruh bahasa daerah yang tidak mengenal fonem T, pada akhir kata yang ada adalah fonem kutip. Sehingga kadang-kadang kata tepat dilafalkan tepak. Yang 3, pelafalan fonem E diubah menjadi E. Kata berfonem E atau enam seperti kata center, lafal bakunya adalah center. Namun, karena faktor pengaruh bahasa daerah Bugis yang biasa menyebut kata sentere, maka kata center dilafalkan center. Yang keempat, pelafalan fonem E diubah menjadi E. Fonem E pada kata peka seharusnya dilafalkan E, bukan E. Peka dilafalkan PK, bukan peka. Contoh lainnya seperti pada kata lengah dilafalkan lengah, semestinya lengah. Yang kelima, fonem U pada kata juang seharusnya dilafalkan U, bukan O. Kesalahan pelafalan U seperti pada kata juang dilafalkan juang, bukan joang. Contoh lainnya pada kata gua dilafalkan gua, bukan goa. Yang keenam, pelafalan fonem I diubah menjadi E. Fonem I pada kata terikat seharusnya dilafalkan I, bukan E. Contoh lainnya pada kata nasihat dilafalkan nasehat, semestinya nasihat. Yang ketujuh, pelafalan fonem AI dilafalkan E atau EI. Fonem AI pada kata sampai seharusnya dilafalkan AI, yang berarti sampai, bukan EI atau E. Contoh lainnya seperti pada kata balai dilafalkan balai atau bale, semestinya balai. Yang kedelapan, pelafalan fonem G pada akhir kata diubah menjadi H atau J. Kata geologi seharusnya dilafalkan geologi, bukan geologi atau geologi. Contoh lainnya seperti pada kata ideologi dilafalkan ideologi atau ideologi, semestinya ideologi. Yang 9, pelafalan fonem H dihilangkan. Fonem H pada kata hilang seharusnya dilafalkan H atau tidak dihilangkan, seharusnya hilang bukan hilang. Contoh lainnya seperti pada kata pahit dilafalkan pahit, semestinya pahit. Yang 10, penambahan fonem H pada awal atau akhir kata.
Pelafalan kata andal seharusnya tidak ditambah h, seharusnya andal, bukan handal. Contoh lainnya seperti pada kata sempurna, dilafalkan sempurna, semestinya sempurna. 11. Pelafalan fonem F diubah menjadi P. Fonem F pada kata feodal seharusnya tidak dilafalkan P. Contoh lainnya seperti kata aktif dilafalkan aktif, semestinya aktif. 12. Pelafalan fonem Z diucapkan J atau S. Fonem Z pada kata izin seharusnya tidak dilafalkan S atau isin, atau juga J atau izin. Contoh lainnya seperti pada kata ijazah dilafalkan ijazah atau ijajah, semestinya ijazah. 13. Pelafalan KH diganti menjadi H. Pada kata khawatir seharusnya tidak dilafalkan H tetapi H. Contoh lainnya seperti pada kata khutbah dilafalkan khutbah, semestinya khutbah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friziska Wulandari dengan nomor MPM 1950-3001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menganalisis kesalahan morfologi. Baik, lanjut saja. Yang pertama ada kesalahan bidang afiksasi. Di kesalahan ini terbagi menjadi 7 kesalahan. Yang pertama ada afiks yang luluh tidak diluluhkan. Kaidah afiksasi awalan manakala memasuki kata dasar yang dimulai huruf T, S, K, P harusnya luluh menjadi men, meng, dan mem. Misalnya, memasuki kata dasar tarik, satu, kurang, dan pinjam akan menjadi menarik, menyatu, mengurang, dan meminjam. Yang kedua, ada afiks yang tidak luluh diluluhkan. Afiks memasuki kata asal atau kata dasar yang dimulai huruf kluster seperti transmigrasi dan prosentase tidak luluh, misalnya memerotes menjadi memprotes. Yang ketiga ada morfem disingkat N. Bentuk narik merupakan salah satu contoh kata dasar dari saktan kata dasar yang non-baku. Kata dasar tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi. Contoh kata yang tidak baku seperti itu misalnya nangis semestinya menjadi menangis. Yang keempat ada morfem disingkat NY. Misalnya bentuk kata menyampaikan bukanlah kata dasar yang baku. Kata dasar tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi, yakni dari kata sampai lalu mendapat awalan menjadi kata berimbuhan menyampaikan. Lanjut, yang kelima ada morfem disingkat NG. Misalnya kata berimbuhan seperti ngoreksi bukanlah kata yang baku. Kata berimbuhan tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi alomorf yakni dari kata koreksi lalu dimasuki awalan menjadi kata yang berimbuhan mengoreksi. Yang keenam ada morfem disingkat nge. Kata dasar seperti ngebom bukanlah kata yang baku. Kata dasar tersebut muncul sebagai akibat kesalahan afiksasi alomorf nge, yakni dari kata dasar bom lalu dimasuki awalan menjadi kata berimbuhan mengebom. Yang terakhir dari kesalahan ini yaitu ada kesalahan morfologi segi reduplikasi. Salah satu bentuk kesalahan morfologis dalam segi reduplikasi adalah pengulangan bentuk dasar. Misalnya ngarang, mengarang. Perulangan tersebut berdasar dari kata asal karang, lalu mendapat awalan menjadilah mengarang. Selanjutnya
Kata dasar mengarang mengalami proses reduplikasi. Mengarang yang semestinya karang-mengarang. Baik, materi terakhir dari saya yaitu kesalahan morfologi segi proses pemajemukan. Yaitu ada dua. Yang pertama ada kata majemuk yang seharusnya disatukan tetapi dipisahkan. Kata majemuk yang ditulis terpisah seperti pasca panen, ekstrakurikuler adalah salah kata majemuk yang non baku. Kata tersebut semestinya ditulis serangkai seperti pasca memanen dan ekstrakurikuler digabung. Dan yang terakhir ada kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi disatukan. Kata majemuk yang ditulis serangkaian seperti ibu kota, juru masak, buta huruf adalah contoh kata majemuk yang semestinya ditulis terpisah. Karena kedua kata tersebut masing-masing adalah kata dasar yang tergolong morfem bebas. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyebutan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Insani Muslimah dari kelas A dengan NPM 1950-3007. Analisis kesalahan berbahasa sintaksis dan semantik. Nah, di sini kita ini perlu memiliki pemahaman sintaksis nih. Karena pemahaman sintaksis dan semantik, karena dengan adanya pemahaman tersebut kita jadi tahu bahwa sintaksis dan semantik dapat mengidentifikasi dan membedakan bentuk-bentuk komunikasi verbal yang benar dan yang salah. Nah, lalu kemudian ada lagi analisis kesalahan sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, lalu kemudian klausa, lalu frasa, dan menurut Tarigan 1984. Nah, karena Krada Laksana 1982. Kalimat tersebut merupakan satuan yang secara bahasa berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual, dan potensial terdiri dari klausa, dan secara aktual potensial terdiri dari klausa, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Misalnya, saya makan nasi. Sedangkan kata klausa adalah satuan linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Dengan hal tersebut, Tarigan Sulistianingsih pernah mengatakan adanya kaitan dengan hal tersebut, bahwa kesalahan berbahasa itu dalam bidang sintaksis meliputi kesalahan frasa, kesalahan klausa, dan kesalahan kalimat. Lalu kemudian ada lagi nih di sini kesalahan dalam bidang frasa. Penggunaan kata yang tidak tepat, di mana itu menggunakan beberapa frasa proporsional yang tidak tepat karena menggunakan kata depan yang tidak sesuai. Hal ini berpengaruh juga pada bahasa sastra.
yaitu bahasa media massa yang media massa misalnya sebagai berikut. Pertama, ada di masa seharusnya pada masa itu. Ada di waktu seharusnya menjadi pada waktu itu. Dan di malam itu seharusnya pada malam itu. Nah, yang kedua ada penyusunan frasa yang salah, yaitu karena struktur. Sejumlah frasa yang salah karena strukturnya yang tidak tepat atau terdapat sesudah kata kerja. Contoh, belajar sudah seharusnya menjadi belajar. Minum belum sudah seharusnya menjadi belum minum. Makan sudah seharusnya menjadi makan. Penambahan yang dalam frasa benda atau B plus S. Frasa benda yang berstruktur kata benda plus kata sifat tidak diantarai kata penghubung yang contohnya petani yang muda seharusnya petani muda. Pedagang yang hebat seharusnya pedagang hebat. Lalu kemudian ada lagi anak yang soleh seharusnya anak soleh. Penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda B plus B. Benda yang berstruktur kata benda plus kata benda tidak diantarai kata penghubung yang atau dari, karena tanpa kata dari sudah menunjukkan asal. Contohnya, gadis dari Bali seharusnya gadis Bali. Pisang dari Ambon seharusnya pisang Ambon. Garam dari Inggris seharusnya garam Inggris. Penambahan kata kepunyaan dalam frasa benda B plus PR. Frasa benda yang berstruktur plus kata nomina tidak diantarai kata penghubung atau kepunyaan. Contoh, daster kepunyaan ibu jadi daster ibu. Golok milik Abdullah jadi golok Abdullah. Buku punya adik jadi buku adik. Motor milik Imron jadi motor Imron. Penambahan kata untuk dalam frasa kerja. K pasif plus K lain. Frasa kerja yang berstruktur kata kerja pasif plus kata kerja aktif atau tidak jelas. Contohnya, diajak membaca jadi membaca. Dituduh untuk membunuh jadi dituduh membunuh. Dibimbing untuk menulis jadi dibimbing menulis. Dididik untuk berani jadi dididik berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Priscilia Lestari dengan NPM 1950313. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesalahan bidang kalimat. Yang pertama yaitu penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa. Berbahasa Indonesia dalam sistem resmi kadang-kadang tidak disadari menerapkan struktur bahasa daerah seperti pergi ke rumahnya Rudi diganti menjadi Amin pergi ke rumah Rudi. Yang kedua yaitu ada kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal. Nah, ketika kita menulis atau berbicara dengan orang lain resmi, pasti kadang-kadang juga kita menggunakan kalimat yang tidak bersubjek karena adanya kata penghubung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggunaan subjek yang berlebihan. Bisa kita mendengar kalimat Eti membeli ikan ketika Eti akan makan malam. Kalimat tersebut menggunakan dua subjek yang sama. Subjek kedua dihilangkan dan hal itu tidak mempengaruhi makna kalimat.
Yang keempat yaitu ada penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk setara berlawanan, kadang-kadang ada yang menggunakan penghubung sekaligus penggunaan kata penghubung yang ada dalam suatu kalimat perlu dihindari, semestinya hanya satu kata penghubung saja. Contohnya, meskipun sedang sakit kepala, Alinudin tetap pergi ke sekolah. Nah, yang kelima yaitu ada penggunaan kalimat yang tidak logis. Seperti buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kalimat tersebut tidak logis karena tidak mungkin buku mempunyai kemampuan membahas peningkatan mutu pendidikan dasar. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Yang keenam yaitu ada penggunaan kata penghubung. Selanjutnya yaitu ada kesalahan bidang klausa. Penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Kalimat di mana, yang mana, dengan siapa adalah kata yang lazim digunakan dalam membuat kalimat tanya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada penggunaan kalimat yang tidak padu. Kalimat yang digunakan kadang-kadang kurang padu karena kesalahan struktur kata yang kurang tepat sehingga maknanya agak kabur. Contohnya seperti ini. Mereka menyatakan persetujuan keputusan yang bijaksana. Dan selanjutnya yang kesembilan yaitu ada penyusunan kalimat yang mubazir. Kalimat yang mubazir biasanya disebabkan penggunaan kata-kata yang berulang secara berlebihan. Penggunaan dua kata yang relatif sama maknanya, misalnya sebagai berikut. Dalam konsep pendidikan yang disusunnya sebanyak terdapat berbagai kesalahan. Selanjutnya yaitu ada analisis kesalahan semantik. Contohnya seperti yang pertama yaitu adanya penerapan semantik. Yang pertama, SY diganti dengan S atau sebaliknya. Kata syarat dibaca dijadikan menjadi kata atau sebaliknya. Padahal kedua kata itu masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Syarat yaitu ketentuan atau aturan, sedangkan syarat tidak pakai Y yaitu penuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gejala pleonasme. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme adalah suatu penggunaan unsur-unsur bahasa secara berlebihan. Misalnya, lukisanmu sangat indah sekali. Lukisanmu sangat indah atau indah sekali. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.